Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Anak-anak, kalau misalkan Ibu bertanya tentang kabar, maka jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa ya? Bu. Ya, coba sekali lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Yes, tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk kira-kira pada hari ini? Untuk absen pertama, Adi ada? Adi? Hadir, Bu. Hadir. Lalu Beni ada Beni? Beni, mana suaranya Beni? Sepertinya Beni tidak hadir ya. Lalu, Nadira, mana Nadira? Ada ya, Nadira ya? Hadir, Bu. Ya. Kalau Tri hadir? Hadir, Bu. Ada ya, Alhamdulillah. Berarti teman kita yang tidak masuk hari ini satu, yaitu Beni. Karena tadi sudah dipanggil namanya tidak menyaut ya, dan belum join juga. Ada yang tahu kabar Beni kemana? Kemarin kata ibunya dia sakit, Bu. Dia dirawat, Bu. Ya Allah. Baik anak-anak, kita doakan untuk teman kita yang masih sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul dengan kita di pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, ya, ada yang masih ingat dengan pembahasan materi yang Ibu sampaikan pada pekan lalu tentang apa ya? Saya, Bu. Saya ingat, Bu. Silahkan, Ri, tentang apa Ibu sampaikan? Tentang sholat sunnah rawatib, Bu. Iya, sholat sunnah rawatib. Ada yang masih ingat juga tentang pengertian sholat sunnah rawatib itu apa ya? Bisa dijelaskan? Siapa yang mau jawab? Tri lagi? Boleh jawab, Tri? Bu, jadi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, Bu. Iya, pintar anak Ibu. Baik. Untuk jumlah sholat sunnah rawatib, ada yang masih ingat tidak? Siapa yang mau jawab? Silakan Nadira, berapa? Iya, 12. Betul sekali. Baik, berarti pembelajaran kita hari ini bisa dilanjutkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tayamum. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membagikan slide-nya ya. Bu. Sudah tampil belum, Nak, slide-nya? Belum, Bu. Sudah? Masih. Sudah, Bu. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang bertemakan suci dari hadas dan najis dengan subtema tayamum. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui tentang pengertian tayamum. Yang kedua, siswa mampu memahami tentang tata cara tayamum.
Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan tata cara tayamum. Selanjutnya, pernahkah kamu mendengar istilah tayamum? Siapa yang pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Saya, Bu. Ya, kamu tahu nggak apa pengertian tayamum? Itu ya, Bu, yang apa wudhunya pakai pasir gitu, Bu. Iya, jawabannya sudah benar. Ibu lengkapi ya, Nak. Kita akan bahas bersama-sama pengertian tayamum. Nah, jadi anak-anak, pengertian tayamum itu ada dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Nah, secara bahasa, tayamum itu bermakna al-qas wa al-tawajjuh, yang artinya maksud dan mengarahkan. Kalau secara istilah, itu artinya mengusapkan tanah atau debu yang suci ke wajah serta tangan sampai dengan ke sikut. Jadi, tayamum ini merupakan penggantinya dari wudu, seperti itu. Dapat dipahami ya, anak-anak? Baik, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Lalu, di sini ada sebab-sebab tayamum. Ada berapa sebab-sebabnya? 3, Bu. Ya, betul. Coba dilihat. Sebab yang pertama, gambar apa ini, Nak? Gambar apa? Sakit. Sakit Iya, itu, Bu. Orangnya sakit. ada orang yang sakit di sini. Jadi, sebab tayamum yang pertama yaitu karena sakit. Apa? Sakit. Iya, betul, karena sakit. Lalu yang kedua, bisa disimak gambarnya. Kelihatannya gambar apa ini? Oh, itu lagi jalan-jalan, Bu. Iya, ada orang atau keluarga dalam perjalanan ya. Jadi sebab tayamum yang kedua ini karena dalam perjalanan. Yang ketiga, gambarnya menjelaskan tentang apa? Keringan, Bu. Iya, betul. Kondisi Nggak ada air, berkeringat. Bu. Ya, tidak menemukan air. Jadi sudah jelas ya anak-anak, sebab tayamum ini ada tiga. Yang pertama karena sakit. Tapi harus diingat, sakitnya ini bukan sekedar kayak sakit demam atau flu, pilek. Kalau itu masih disarankan untuk berwudu. Tapi kalau misalkan sakitnya tidak boleh terkena air seperti cacar, nah itu disarankan untuk bertayamum. Seperti itu ya. Karena khawatir apabila nanti terkena air akan akan menjadi semakin sakit seperti itu. Yang kedua dalam perjalanan. Misalnya kita akan bepergian jauh dan sulit menemukan air di perjalanan. Nah, itu disarankan untuk bertayamum sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah sholat nantinya. Lalu yang ketiga, tidak menemukan air. Misalkan dalam satu kondisi perkampungan, itu mengalami kemarau panjang dan terjadi kekeringan, maka penduduknya disarankan untuk bertayamum. Sama halnya jadi ya untuk sebagai pengganti wudhu. Dasar hukum tayamum. Terdapat dalam surat apa, Nak? Al-Maidah, Bu. Ya, Quran 6. surat ayat 6. Mau dibacakan oleh kalian atau dengan ibu? Dengan Ibu. Ya, boleh sambil mendengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum murdo au ala syafarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa afalam tajidu ma fatayammamu
Sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Jadi anak-anak sudah jelas pada ayat ini, yaitu jika kita sedang dalam perjalanan atau tidak menemukan air, maka disarankan untuk bertayamum. Dengan menggunakan apa? Menggunakan debu yang baik dan suci. Debu yang baik dan suci itu merupakan debu atau tanah yang suci itu adalah debu yang benar-benar bersih, tidak tercampur dengan kotoran lain seperti kotoran burung atau binatang lainnya. Seperti itu ya. Diingat ya anak-anak, dasar hukumnya Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Ayat Selanjutnya, Nak, di sini ada syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama yaitu apa? Bisa dibacakan? sudah masuk waktu sholat. Ya, lalu yang kedua, tidak menemukan air. Selanjutnya apa, Nak? Menggunakan tanah atau debu yang bersih. Ya, lalu yang keempat, menghilangkan najis. Dan yang terakhir apa? 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Ya, jadi sudah jelas ya, Nak. Untuk yang poin pertama sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, itu tidak disarankan untuk segera bertayamum gitu. Misalkan sholat zuhur jam 12, tapi tayamumnya sudah dari jam 9. Itu tidak disarankan karena khawatir jarak yang terlalu lama itu di pertengahan batal duluan, seperti itu. Lalu yang kedua, tidak menemukan air, seperti kondisi kekeringan yang tadi sudah sempat Ibu jelaskan. Jadi kalau memang sama sekali tidak ada air, baru boleh tayamum. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang tadi sudah Ibu jelaskan juga, debu atau tanahnya ini tidak terkontaminasi atau tidak tercampur dengan kotoran lain, ya. Dan yang keempat, menghilangkan najis, layaknya seperti wudhu juga. Jadi fungsi tayamum itu untuk menghilangkan najis. Dan yang kelima, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Jadi tidak berlaku, misalkan mau mengerjakan sholat zuhur dan asar, tayamumnya cukup 1 kali, tidak seperti itu ya. Jadi berarti kalau mau mengerjakan sholat asar dan sholat zuhur, berapa kali tayamumnya? 2, Bu. 2 kali di waktu sholat. Waktu sholat, Bu. Iya, di waktu sholat yang akan dilaksanakan ya. Lalu selanjutnya, Nak, di sini ada niat tayamum. Siapa yang mau membacakan niat tayamum? Silahkan. Aku, Bu. Oke, Saya, Bu. Santri. Bagaimana niatnya, bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma lil istibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Saya niat Alhamdulillah. Bagaimana artinya? sholat fardu karena Iya, jadi seperti itu ya niatnya. Mudah kan ya, Nak? Iya, kita, mudah Bu. dihafal ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya langsung nanti ya. Selanjutnya, di sini ada sunah-sunah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, memulai dari bagian kanan. Dan yang ketiga, menipiskan debu. Jadi,
membaca basmalah ini sebenarnya tidak hanya dalam tayamum aja ya, tetapi dalam setiap kegiatan kita disunahkan untuk membaca basmalah sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi berkah. Lalu yang kedua, memulai dari bagian kanan, layaknya wudu, semua tata cara tayamum ini dimulai dari bagian kanan, karena itu sudah menjadi sunnah Rasulullah juga, maka diterapkan dalam tayamum. Yang ketiga, menipiskan debu. Jadi debu yang digunakan itu ditipiskan. Kalau tebal, khawatirnya nanti yang ada kita akan semakin menjadi kotor, bukan suci, malah jadi kotor gitu. Jadi debunya ditipiskan. Bisa dipahami? Pakainya dikit. Iya, sedikit. Lalu, hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Ada yang ingat yang membatalkan wudu apa aja ya? Ada yang tahu? Kentut, Bu. Iya, kentut. Sudah pernah kentut pada saat wudu ya? Iya, Bu. Lalu, apalagi tuh yang membatalkan wudu? Selain kentut. Makan, Bu. Ya, makan dan minum juga membatalkan wudu. Nah, sama halnya dengan tayamum. Tayamum juga sama ya, Nak. Jadi kalau kita sudah tayamum, ternyata kita makan dan minum ataupun kentut, itu tayamumnya batal. Yang kedua, melihat air sebelum tayamum. Maksudnya gimana, Bu? Jadi misalkan kita sudah bertayamum karena kita sedang berada dalam perjalanan gitu kan. Ternyata kita sudah menemukan air terlebih dahulu nih setelah tayamum. Maka segeralah kita membatalkan tayamum tersebut dengan air wudu gitu. Terkecuali memang sama sekali tidak menemukan air pada saat itu. Lalu yang ketiga murtad. Ada yang tahu murtad itu apa, Nak? Keluar dari Islam ya, Bu? Ya, betul. Keluar dari agama Islam. Itu sudah otomatis. Bukan hanya membatalkan tayamumnya, tapi syahadatnya juga. Seperti itu. Bisa dipahami ya, anak-anak? Selanjutnya, Ya, Bu. di sini ada gambar apa? Tata cara tayamum, Bu. Iya, sudah jelas ya. Ada bacaannya di sini, tata cara tayamum. Bisa dilihat yang pertama ngapain ini? Itu nempelin tangan, Bu, ke tanah, Bu. Debu. Ya, menempelkan tangan ke arah tanah atau debu yang akan digunakan. Lalu yang kedua apa? Menipiskan debu. Jadi setelah tanah yang kita akan gunakan itu ditipiskan terlebih dahulu, baru diusapkan ke arah wajah. Sebanyak 1 kali ya ke wajah, 1. Lalu kita menempelkan kembali tangan kita ke arah debu. Setelah itu kita mengusapkan debu itu ke tangan sampai ke sikut. Mulai dari yang mana? Kiri atau kanan? Kanan. Iya, mulai dari yang kanan karena sunahnya seperti itu. Baru lanjut ke kiri. Selesai deh. Tapi jangan lupa tadi di awal membaca basmalah dan niat. Sudah paham ya anak-anak? Paham, Bu. Berarti nanti kalau ibu minta beberapa orang untuk mempraktekkan, bisa ya? Bisa, Bu. Baik, harus bisa dong. Kan anak ibu soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Alamin. Anak-anak, setelah ini silahkan kalian buka halaman 13 di buku kalian masing-masing. Di situ ada soal tentang tayamum. Silahkan dikerjakan ya. Ada Baik, tabel. Bu. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit.
Nanti hasilnya silahkan difotokan, kirim via grup WhatsApp. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, 15 menit dari sekarang ya, Nak. Ya, Bu. Baik, Nak, waktunya sudah habis. Tadi beberapa sudah ada yang mengirimkan jawaban. Siapa yang belum selesai? Sudah semua ya? Iya, tadi juga Ibu Sudah, sudah lihat beberapa jawabannya sudah pada betul, sudah benar semua. Jadi sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. sudah, Bu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan materi tayamum ini? Ada yang belum dimengerti? Boleh bertanya atau mau Ibu yang nanya? Aku mau nanya, Bu. Boleh. Tri mau nanya apa? Kan tadi ada yang sakit, Bu. Kan sakit di tidur gitu, Bu. Terus kan kalau di kamar gitu nggak ada tanah, Bu. Itu gimana, Bu? Kita kalau kondisinya seperti itu, maka menggunakan debu di pojok tembok sebelah tempat tidur kamu. Biasanya itu kan terdapat debu di dindingnya ya. Nah, kamu bisa menempelkan tangan kamu ke debu itu, ya. Baru bisa dipraktekkan tayamumnya seperti itu. Oke, kalau misalkan ibu minta Tri untuk mempraktekkan tayamum, bisa tidak? Bisa, Bisa Bu. ya. Oke, sesuai tata cara yang tadi sudah Ibu sampaikan. Yang pertama apa dulu, kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Boleh ya? Baik, boleh Tri mempraktikkan tata cara tayamum. Silahkan mulai dari apa dulu tadi yang pertama? Pertama kita baca bismillah dulu, Bu. Iya, pintar. Lalu, selanjutnya apa? Terus baca niat, Bu. Bagaimana? Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardo lillahi ta'ala. Iya, selanjutnya apa, Nak? Terus kita menipiskan debunya, Bu. Lalu diarahkan kemana debunya? Muka, Bu, 1 kali. Selanjutnya, Taruh lagi tangannya di tanah, Bu. lalu Terus ditipiskan lagi, lalu ditaruh di tangan kanan, diusap ke tangan kanan, dan ke tangan kiri. setelah itu Setelah itu, membaca udah, Bu. ham Membaca hamdalah. Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Pintar sekali anak ibu. Ibu bangga sekali punya anak soleh dan soleha seperti kalian. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa disimpulkan bahwa anak-anak sudah bisa memahami tentang materi tayamum ya. Siap untuk melaksanakan tayamum di kehidupan sehari-hari? Siap, Bu. Hanya saja disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya. Selama Ya, Bu. masih ada air, maka disarankan untuk berwudu biasa. Tapi ketika kondisinya sudah sulit menemukan air atau dalam keadaan sakit seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka disarankan untuk bertayamum. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila yang Ibu sampaikan banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Seperti itu ya. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa, iya Ibu lupa nih, jadi Ibu yang lupa. Nanti kalian kerjakan tugas dari Ibu
halaman 14. Tadi kan kalian sudah mengerjakan halaman 13 ya. Nanti kerjakan halaman 14, dikumpulkan minggu depan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan ketua kelas dipimpin doa selesai belajar. Dan pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.